Oke men, kita sudah keliling-keliling men. Sekarang men, buah kelapa, buah leci, karpet merah sudah dibeli. Nah, jumpa lagi kita men dalam acara potret TVRI Jambi. Aduh men, memang agak panas men. Tapi ya tidak apa-apa men. Kota Jambi ternyata masih ada tempat yang sejuk dan dingin. Mau tahu di mana men? Makanya men, ikut kita lihat jalan-jalan ke taman hutan kota yang ada di Provinsi Jambi men. Let's go men. Men, ayo ke sana kita jalan-jalan, lihat hutan kota. Peta hutan kota Muhammad Sabki. Nah men, ternyata di sini men kita tidak bakalan kesasaran men. Di sini ada peta yang menunjukkan lokasi taman hutan kota men. Ini disebut dengan hutan kota Muhammad Sabki. Nah, Sabki ini men kalau tidak salah ini adalah merupakan salah satu nama wali kota kita pada tahun 1993 sampai 95 men. Nah, ini terdapat di daerah Mayang men. Nah, untuk lebih tahu men kan kita sudah lihat nih men, ada peta men. Di sini kita lihat men, ada keterangannya men. Tuh. Tuh men, di sini ternyata selain banyak hutan-hutan yang terdiri di dalamnya ada kayu-kayu yang langka, yang unik men. Di sini juga ada buah-buahan men. Nah, untuk lebih tahu men, kita cari tahu kebenarannya men. Seperti apa yang ada di dalam tuh men, dan siapa yang jagonya men. Kita cari tahu men. Come on men. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Selain itu, semakin berkurangnya ruangan terbuka hijau akibat pembangunan pemukiman juga menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Nah men, kalau tadi kita sudah lihat peta men, ternyata peta yang pertama kali menunjukkan kita ada di pintu masuk atau gerbang masuk dari Taman Kota Provinsi Jambi men. Nah, untuk lebih tahu men, apa saja yang ada di dalam men, kita akan segera masuk. Tapi di sini kita lihat sebelah kanan dan kiri men, itu ada karcis masuknya men. Kalau tidak salah saya tadi ada nanya men, kalau untuk orang dewasa itu karcisnya 5.000 men, dan buat anak-anak atau remaja men 3.000 men. Untuk itu men, mudah-mudahan kita masuk gratis men. Saya harap penjaganya lagi tidur men. Ayo men. Ini kita momen yang sangat tepat men. Kita kemari men. Penjaganya lagi makan siang men. Tuh lihat, ada tarifnya itu kan men. Tuh tarif parkir juga ada men. Parkir roda 2, roda 4 dan bus men. Ternyata bus masih boleh masuk sini men. Terlepas dari ada tarif masuk yang benar kan saya kan men. 5.000 dan 3.000 men. Nah, assalamualaikum Pak. Dado men. Petugasnya lagi angkat jemuran men. Kita masuk men. Men, di sini ternyata banyak pohon rindang men. Nah, ini bisa menjadi salah satu jantung kota atau jantung kesehatan udara di kota kita men. Banyak sekali men. Tapi di sini banyak nama pohon-pohon yang saya lihat men. Sebagian saya kenal, sebagian saya belum tahu. Kenapa saya belum tahu? Karena saya belum kenalan. Yang saya sudah kenal itu ada pohon duku, pohon belimbing men, dan pohon apa lagi ya men? Pohon palem men. Nah, yang lain men, pokoknya kita akan tanya nanti men dengan petugas yang ada di sini men, atau yang lagi jaga, atau juga adik-adik yang lagi mungkin lagi liburan. Tapi maklum men, di sini biasanya yang rame itu men sore hari men. Nah, sore dan hari libur men. Tapi sekarang kita mungkin datangnya kurang tepat waktu, tapi tidak masalah men. Yang penting di sini kita bisa melihat, berkunjung dan mencari ilmu serta wawasan tentang dunia pohon dan tumbuh-tumbuhan men. Lanjut lagi men. Keberadaan Taman Hutan Kota Muhammad Sabki
Seluas 11 hektar ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pemanasan global khususnya di kota wilayah kota Jambi. Hutan kota ini berfungsi menyerap CO2 dan menghasilkan O2, memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika serta peresapan air yang menciptakan keseimbangan dan kebersihan lingkungan fisik kota Jambi. Mulai masuk di area atau pekarangan hutan kota itu sendiri, men. Ternyata dari pintu masuk menuju halaman tengah, men, atau di ruang tengah-tengah di hutan kota ini, men, kita disuguhkan atau bisa kita lihat di sini, men, ada monumen, men. Ini monumen yang terbuat dari batu dengan seperti dibuat duplikat seperti bentuk potongan kayu, men, ya. Mungkin ini simbol dari hutan kota itu sendiri, men. Di sini bisa kita lihat, men. Ternyata, men, diresmikan oleh Bapak Wali Kota Jambi, yaitu Bapak Dr. Bambang Prianto, men. Kalau tidak salah ini pada tahun 2010, men. Yang jadi pertanyaan saya, men, kok Pak Bambang Prianto yang resmikan, tapi di sini ada nama Bapak Muhammad Sabki, men. Nah, bagaimana, men? Kita cari tahu, men, apa dan ada apa sebenarnya gerangan ini, men. Jangan sampai kita menebak-nebak, men. Pasti seperti menebak kucing dalam karung. Untuk lebih tahu, men, kita cari orang yang lebih tahu, men. Kalau tidak ada petugas, kita tanya polisi. Nggak ada polisi, kita tanya dukun, men. Men, kayaknya ada orang, men. Kita stop, men. Halo, Bang. Ya, aduh. Daun salam tinggal sekuntum. Kalau boleh saya pergi ke Payo. Assalamualaikum. Apa boleh saya nak bertanya? Boleh, Pak. Wah, ya boleh, Bang. Orang gagahnya nah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Iya. Ini Bang, di situ nih. Saya nak nanya nih, Bang. Saya kan dari masuk tadi masih bingung nih. Cari-cari orang enggak ada yang ketemu, mungkin pada sibuk kan. Maklum lah lagi makan siang, mungkin masih pagi, Bang, ya. Saya nak nanya, Bang, abang di sini ngapain, Bang? Saya petugas ini, Bang. Petugas ini? Iya. Wah, kebetulan, men. Kalau petugas ini, men, berarti dia banyak tahu tentang apa yang ada di hutan kota ini, Bang, ya. Iya. Nah, saya nak nanya, Bang. Tadi saya kan ada lihat monumen lah gitu-gitu kan. Di situ diresmikan oleh Pak Bambang, ya, wali kota kita pada tahun 2010. Tapi ini kok namanya hutan kota Muhammad Sabki. Nah, ini dari mana asalnya nih, Bang? Itu pada tahun 95 itu, Pak. Asal itu sejak tahun 95 sudah ada di sini dan diresmikan oleh Bapak Muhammad Sabki pada tahun 93-97 dan ditetapkan lagi pada tahun 2010 oleh Bapak Dr. Andes Bambang Prianto. Oh, jadi perintis atau pembuka gagasan pertama kali Pak Wali Kota kita dulu, Pak Muhammad Sabki. Iya, betul. Jadi kalau saya mau nanya lagi nih, Bang, di sini memangnya kelebihan dengan pada hutan umumnya di sini apa, Bang? Atau dari segi tumbuhannya ada banyak ragam atau? Oh, di sini banyak berbagai ragam jenis tanaman yang kita tanam. Itu ada 210 nggak salah. 200, Bang. Wow. Ada bulian, ada tembesu, meranti, semua itu ada. Seperti Tanjung itu banyak itu gitu. Tanaman buah juga ada. Oh, tanaman buah juga ada. Seperti duku, terus manggis, mangga, ada juga itu semua. Saya juga lihat di sini kan katanya salah satu hewan gitu, Bang, yang sering menghuni di sini itu ada sejenis kera atau monyet kan, termasuk yang kita lindungi juga kan, Bang? Betul, itu terlindungi. Itu katanya ada 3 jenis itu, Bang. 3 jenis apa saja, Bang? Ada si monyet, terus kan monyet. si monyet. Bang, jangan lihat saya, Bang. Si monyet, terus simpe, men. Simpe, itu terus lagi monyet masih keluarga, keluarga itu lah. 3. Oh, itu keluarganya 3. Ada hitam, ada kuning, ada coklat. 3. Monyet, simpe, sama lu, men. Kramen, maksudnya kramen. Oh iya, oke. Men, jadi di sini, Mas, saya lihat di sini sering ramai dikunjungi oleh pelajar, mahasiswa. Memangnya selain mungkin bisa melihat ini kegiatan apa saja yang biasa didukung atau boleh mereka lakukan di sini lah? Oh, di sini banyak kegiatan seperti ospek atau gitu. Ospek bisa, Bang, ya? Camping, pramuka. Nah, itu reuni rapat apa kan acara bisa semua. Bisa semua gitu, Bang. Nah, kalau di situ boleh ini pasti berkaitan dengan masalah tiket masuk, Bang. Tadi saya lihat di situ memang betul ya. Betul. Ada 5.000 buat dewasa, terus anak-anak 3.000. Anak 3.000. Kalau setengah dewasa, setengah ini itu beda lagi. Oh, beda lagi. Mungkin beda lagi. Oh. Iya. Oke.
Ya Bang, kalau gitu dengan abang siapa tadi Bang? Selamat Bang. Bang Slamet. Ya. Selamat ulang tahun Bang. Nah kalau gitu Bang, kami boleh lihat ya, yang nggak tahu nanya lagi. Iya silakan Bang. Ah. Oh iya men, tuh kan si men mau nanyain Si men, ya. apa tuh? Ini saya lagi bingung nih Pak. Ah. Tadi waktu saya masuk tuh saya lihat tuh ada itu sejenis pemborong atau bangunan ya atau pembuat jalan kok diadakan di tengah-tengah hutan ini seolah-olah membelah jalan gitu. Ya. Ada apa ini sebenarnya Pak? Itu tujuannya untuk kita misal untuk acara jadi enak sampai situ catering untuk mendapat pendopo. Soalnya kan dari sekarang ini kan susah nih. Oh ya, Untuk berjalan- berliku-liku Bang ya. berliku-liku. Kalau situ kan mobil bisa masuk biar transport untuk ke dalam. Oh, jadi kedepannya mobil bisa masuk Wak, Ya, ya. sampai di simpang situ aja Simpang, dengan khususnya buat catering ya. catering. Kalau itu kita tutup gitu kan itu spesial. Jadi pembangunan jalan Bang. Iya, pembangunan jalan. Oh, gitu. Kapan Pak rumah saya dibangun? Bentar lagi tuh Bang. Bentar lagi juga. Masih lagi. Oh, iya, oke Pak. Oke, makasih Pak Slamet ya. Sama-sama. Iya, oke Pak. Keberadaan Taman Hutan Kota Muhammad Sabki diharapkan akan mewujudkan hutan kota menjadi pusat pelestarian keanekaragaman hayati yang mampu menciptakan iklim mikro guna menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi pusat pendidikan berbasiskan lingkungan yang lestari. Nah men, ini men kenapa juga kita katakan betul-betul hutan kota atau suasana hutan men. Kita masih bisa dengar itu men suara alami dari hewan atau setiap penghuni hutan yang dinamakan kalau tidak salah, kalau ada yang bilang riang-riang, ada yang bilang apa tadi eceng apa ya, sejenis itulah men. Pokoknya kita lihat di situ men, dia lagi asik bertengger di atas pohon dan berbunyi, dan ini yang membuat suasana hutan itu men seakan-akan yang sunyi senyap tapi sekarang menjadi lebih bergairah men gitu. Iramanya kalau tidak salah ini do re mi fa sol la si do nih men. Oh habis men. Ayo kita jalan, dia nggak mau dikomentari men. Semula hutan kota ini berupa kebun karet tua, kemudian secara bertahap dilakukan rehabilitasi dan penanaman dengan berbagai jenis tanaman langka dan koleksi. Sehingga sampai akhir 2015 sudah memiliki koleksi lebih kurang 222 jenis tanaman yang terus dilakukan penambahan tanaman koleksi. Men, kan seperti yang saya katakan tadi men, mustahil hutan kota senyaman sejuk ini tidak ada pengunjung men. Mungkin walaupun masih pagi tapi biasanya di sini sudah ada pengunjung yang menikmati suasana yang ada di hutan kota ini men. Tuh men, apa gue bilang men, tuh lihat cewek saja lu sudah hijau mata lu men ya. Tuh ntar men, sabar. Harus kita hampiri dulu dengan baik dan sopan. Jangan main serobot aja. Ayo kita tanya men. Cie men. Assalamualaikum. Iya. Ke Kambang lewat Payo. Anak itik makannya acar. Kalau abang boleh bertanya, adik cantik sudah punya pacar? Bukan men, masa nanyain pacar men? Gini, di sini adek lagi ngapain dek? Di sini kami lagi santai-santai bang. Lagi santai-santai ya. Kalau di rumah masak ya, di sini bisa nyantai ya. Oh gitu ya. Ini apa nama tempatnya ini kalau tidak salah kan hutan kota. Iya. Nah, menurut adik dengan hadirnya hutan di tengah kota seperti yang bisa dinikmati sekarang nih, menurut pendapat adik bagaimana nih? Gini bang, kami kan habis ujian bang yo. Habis ujian, alhamdulillah. Labis ujian. Iya, Beli udah lagi lah kalau labis. Jangan lah bang. Iya, sudah habis ujian. Terus Iya. Kami kan kesini nggak jalan-jalan bang, refreshing. refreshing. Di Oh, rumah suntuk bang. di rumah suntuk. Oh gitu.
Ngapa dak rumahnya pindah sini deh? Jangan. Jangan. Oh, ini habis itu men ternyata selain tempat wisata juga sebagai tempat refreshing ya. Habis ujian capek yang lupa saya, yang ini adik namanya siapa? Halimah. Halimah, yang ini Mimi Rahma. Halimah Mimi Rahma. Oke. Mungkin ada enggak di sini untuk adik saran atau pendapat untuk kayak mana taman ini lebih cantik atau perlu ditambah apa gitu kan? Menurut kami bang, pengunjungnya masih agak sepi. Masih agak sepi ya? Iya. Wajarlah sepi, orang masih tidur, kamu lah kesiko. Oh, tidak lah bang. Tidak lah ya? Tidak. Oke lah ya abang nak jalan-jalan. Tapi, nah kalau masalah ini dek, saya mau nanya juga nih. Kalau masalah kebersihan, menurut adek, apakah di sini masih perlu kita tingkatkan atau minta kesadaran masyarakat atau juga perhatian khusus dari pemerintah maupun pengelola tempat ini? Menurut kami tempat ini masih sederhana. Kan soalnya kan baru. Baru. Kalau masalah sampahnya, kebersihannya? Sampahnya masih banyak. Masih banyak sampahnya. Seharusnya Abang lah yang ngambil. abang yang ngambilin. Iya. Wah men, cewek ini pintar men. Aku disuruh ngungut sampah men. Double job men. Oh, abang yang ngambilin sampah. Iya. Nah, kalau abang mau ngambilin sampah, teman satu syarat. Abang mau ngambilin sampah tapi yang ada di dalam hati adik. Beda deh ya. Ya jalan dulu. Ayo men, jadilah ganggu anak orang men. Jalan lagi men. Makasih dek. Ya. Iya. Iya. Siapa namanya tadi? Halimah. Halimah yang ini? Mimi. Iya, jidan manis. Iya. Terdapat beberapa jenis pohon yang telah tumbuh secara alami, antara lain ada gaharu, sindur, pinang hutan, durian hutan, dan lain sebagainya. Nah, salah satu tanaman yang dipertahankan adalah pohon induk gaharu. Nah men, sekarang kan saya atau kita men sudah berada di bawah tanda arah panah atau pelang yang menunjukkan itu ada bacaan pohon induk gaharu. Kenapa dikatakan pohon induk gaharu men? Nanti kita lihat men kondisinya seperti apa. Yang jelas men, di sini mungkin kita lihat ya men, mudah-mudahan pohon induk gaharunya tidak seperti pelang ini men, mau roboh men. Nah, kita harap semoga ini kan penunjuk arah men, biar masyarakat yang hadir di sini tahu di mana tempat pohon gaharu berada. Jadi mungkin untuk kedepannya men, untuk fasilitas seperti ini men, seharusnya juga diperhatikan men, bukan hanya jalan saja tadi men, yang seperti hal-hal kecil ini men, itu juga penting men. Mudah-mudahan pemerintah kita dengar ya men. Kita lihat dulu pohon gaharu men. Oke bang. Memasuki taman hutan kota ini, kita terasa berada di hutan sesungguhnya. Tanaman tumbuh selain secara alami juga dilakukan penanaman kembali, seperti pohon induk gaharu ini yang tumbuh sangat besar sekali. Nah men, ternyata ini men pohon gaharu induk men. Kenapa dikatakan induk dari pohon gaharu men? Ternyata ini pohon men tidak sengaja ditanam atau tumbuh dengan alami dengan sendirinya men. Konon kabarnya men, pohon gaharu ini adalah salah satu pohon yang langka yang hidup sudah beberapa abad yang silam, dan ini sering digunakan oleh masyarakat terutama dari daerah kawasan Asia atau Cina gitu men. Katanya bisa digunakan buat gaharu men, dan juga katanya untuk kosmetik men, karena ini sangat langka dan mahal men. Nah untuk itu men, kita harus mesti melestarikan dan menjaga agar pohon gaharu ini atau jenis pohon yang lainnya itu tidak punah men. Untuk itu kita harus saling menjaga men. Ini kenapa men dikatakan gaharu men? Saya juga kurang tahu. Yang jelas kamu itu gaharu men. Tahu men kenapa gaharu men? Selalu gagal dan terharu. Oke men, kita jalan lagi men.
pengelola Taman Hutan Kota telah merehabilitasi dengan berbagai jenis tanaman langka dan koleksi, sehingga memiliki berbagai jenis yang tinggi, menjadikan hutan kota sebagai pusat pendidikan lingkungan hidup di kota Jambi. Mengembangkan dan mengelola hutan kota menjadi hutan kota yang multifungsi dan mandiri, serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan kota sehingga menjadi sumber pendapatan baru yang berpotensi bagi kota Jambi. Nah men, ini merupakan salah satu sarana untuk anak-anak yang melakukan kegiatan atau teman-teman kantor ataupun keluarga kecil yang ingin melaksanakan kegiatan outbound di sini. Ini merupakan salah satu sarana atau fasilitas yang disediakan oleh hutan kota untuk menghibur atau mengakrabkan suasana dan mencairkan suasana yang ada di sini men. Tuh men, terlihat tadi juga di situ ada tempat prosotan men, kemudian ada ayunan men, dan ada enjin semut men. Nah untuk itu men, kita lihat lagi yang lain. Come on men. Selain menjadi objek wisata alam, keberadaan Taman Hutan Kota juga menjadi wahana outdoor. Ini dapat dilihat berbagai bangunan yang disediakan untuk keperluan para pengunjung, seperti adanya wahana bermain untuk anak-anak dan perkemahan juga sebagainya. Nah men, itu tadi salah satu fasilitas yang terakhir saya mainkan men, itu adalah namanya perosotan men. Itu salah satu wahana juga yang diberikan oleh hutan kota untuk memfasilitasi hiburan kita yang bakalan berkunjung ke sini men. Nah untuk itu men, di sini semua fasilitas perlu kita jaga dan buat pemerintah perlu juga ditingkatkan, dan terutama untuk kita semua kita harus jaga kebersihan di sini men. Nah akhir kata men, tercelup basah buah kelapo, kekumpe minumlah jamu. Cukup sekianlah cerita kita, sampai ketemu. Assalamualaikum.